salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Alfatiano Putra Dika, NIM 183109191. Saya mahasiswa dari Universitas Budi Luhur. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SE, MM, sebagai dosen manajemen strategi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen strategi dan materi yang akan saya bawakan tentang pengertian manajemen strategi. Materi ini bertujuan untuk satu, menjelaskan manfaat belajar strategi. Yang kedua, menjelaskan manfaat belajar ekonomika. Yang ketiga, menguraikan berbagai hal mengenai globalisasi dan tantangan manajemen strategi. Yang keempat, menjelaskan definisi manajemen strategi. Yang kelima, mendeskripsikan peranan manajemen stakeholder. Di sini bahasan pertama tentang manfaat manajemen strategi. Manfaat manajemen strategi itu sendiri ada 4. Yang pertama, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencegah masalah. Yang kedua, dapat ditarik dari berbagai alternatif yang terbaik. Yang ketiga, dilibatkannya karyawan dalam formulasi strategi, pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi mereka dalam bekerja. Yang keempat, penolakan atas perubahan dapat dikurangi. Di sini ada pengertian manajemen. Pengertian manajemen secara umum adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan pengorganisasiannya, pergerakannya, serta mengendalikan atau pengawasannya. Di sini ada pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama ada dari Henry Fayol. Henry Fayol mengutarakan bahwa pengertian manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengkoordinasian dan pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua ada dari Mary Parker Follett yang mengutarakan bahwa pengertian manajemen adalah sebagai suatu seni. Tiap-tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain. Yang ketiga ada dari James A.F. Stoner. James A.F. Stoner mengutarakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan di organisasi tersebut. Di sini ada pengertian strategi secara umum. Pengertian strategi secara umum adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Di sini ada pengertian strategi menurut para ahli. Yang pertama ada dari Craig and Wright yang mengutarakan pendapatnya bahwa strategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang atau target and long term goals sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Yang kedua ada dari David yang mengutarakan bahwa strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi bisnis bisa berupa perluasan geografis, diverifikasi,
akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, investasi, likuidasi, dan joint venture. Yang ketiga ada menurut Stephanie Kamarus. Stephanie Kamarus mengutarakan strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Di sini ada pengertian manajemen strategi secara umum. Pengertian manajemen strategi secara umum adalah seni dan ilmu penyusunan, pelaksanaan, dan pengevaluasi keputusan lintas manajemen strategi yang berfokus pada proses organisasi dalam penetapan tujuan. Di sini ada pengertian manajemen strategi menurut para ahli. Yang pertama dari Fred R. David yang mengutarakan bahwa manajemen strategi adalah seni dan ilmu merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada menurut Hussein Umar. Menurut Hussein Umar mengutarakan bahwa manajemen strategi adalah suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan atau merumuskan, aplikasi, dan evaluasi keputusan strategis antara fungsi yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan di masa depan. Terus ada menurut Mulyadi mengutarakan manajemen strategi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh manajer dan pegawai untuk merumuskan dan melaksanakan strategi dalam penyediaan customer value terbaik untuk mewujudkan visi organisasi. Di sini tujuan dari manajemen strategis itu ada 7. Yang pertama, memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai. Yang kedua, ada membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan. Yang ketiga, membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif. Yang keempat, mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien. Yang kelima, membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keenam, meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah berinovasi pada produk dan layanan sehingga selalu disukai oleh konsumen. Di sini ada proses manajemen strategi. Ada 5 prosesnya. Yang pertama, analisis lingkungan. Di sini analisis lingkungan membahas tentang memonitor lingkungan organisasi untuk diidentifikasi kesempatan dan hambatan apa aja yang akan dijalankan perusahaan. Yang kedua ada arah organisasi. Di sini membahas tentang indikator, sasaran perusahaan, visi dan misi perusahaan itu tersebut. Yang ketiga ada formulasi strategi organisasi, yaitu yang berisikan tentang membentuk dan menyeleksi strategi perusahaan mana yang akan digunakan dan cocok dalam perusahaan itu tersebut. Yang keempat, implementasi strategi organisasi. Tindakan mengembangkan strategi dari tahap sebelumnya. Yang kelima ada evaluasi strategi. Di sini evaluasi strategi itu berisikan tentang meneliti dan mengevaluasi hasil kinerja perusahaan yang sudah digunakan, diseleksi dan dievaluasi mana yang kurang dan mana yang sudah baik. Di sini ada manfaat dalam bisnis.
Penerapan manajemen strategi memiliki banyak manfaat, seperti mendapatkan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Jangan pernah membatasi keuntungan yang dihasilkan dari bisnis Anda. Di sini ada faktor penyebab globalisasi pada perusahaan. Yang pertama adanya dorongan investasi yang dimulai. Yang kedua adanya GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade, merupakan penarikan utama di sisi permintaan atau demand pull. Di sini ada dimensi globalisasi. Yang pertama itu terjadinya pergerakan kekuatan ekonomi global, memunculkan 3 mega market ekonomi, yaitu MEE, Amerika Utara, dan Asia Timur serta Tenggara. Yang kedua ada globalisasi investasi, yaitu mendorong tumbuh dan menyebarkan perusahaan transisional atau TNC. Di sini ada tahap analisis dalam manajemen stakeholder, ada 6 tahapannya. Yang pertama itu memetakan hubungan antar stakeholder. Yang kedua, memetakan koalisi stakeholder. Yang ketiga, mengidentifikasi kepentingan masing-masing stakeholder. Yang keempat, mengidentifikasi kekuatan masing-masing stakeholder. Yang kelima ada menyusun matriks priority stakeholder. Yang keenam, memantau kemungkinan pergeseran koalisi. Berikut materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum, salam, Om Santi Santi Om, salam budi luhur. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Alfatiano Putra Dika, NIM 183109191. Saya mahasiswa dari Universitas Budi Luhur. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SE, MM, sebagai dosen manajemen strategi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen strategi, dan materi yang akan saya bawakan tentang pengertian manajemen strategi. Materi ini bertujuan untuk satu, menjelaskan manfaat belajar strategi. Yang kedua, menjelaskan manfaat belajar ekonomika. Yang ketiga, menguraikan berbagai hal mengenai globalisasi dan tantangan manajemen strategi. Yang keempat, menjelaskan definisi manajemen strategi. Yang kelima, mendeskripsikan peranan manajemen stakeholder. Di sini bahasan pertama tentang manfaat manajemen strategi. Manfaat manajemen strategi itu sendiri ada 4. Yang pertama, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencegah masalah. Yang kedua, dapat ditarik dari berbagai alternatif yang terbaik. Yang ketiga, dilibatkannya karyawan dalam formulasi strategi, pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi mereka dalam bekerja. Yang keempat, penolakan atas perubahan dapat dikurangi. Di sini ada pengertian manajemen. Pengertian manajemen secara umum adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian, seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan pengorganisasiannya, pergerakannya, serta mengendalikan atau pengawasannya. Di sini ada pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama ada dari Henry Fayol.
Henry Fayol mengutarakan bahwa pengertian manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengkoordinasian dan pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua ada dari Mary Parker Follett yang mengutarakan bahwa pengertian manajemen adalah sebagai suatu seni. Tiap-tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain. Yang ketiga ada dari James A.F. Stoner. James A.F. Stoner mengutarakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan di organisasi tersebut. Di sini ada pengertian strategi secara umum. Pengertian strategi secara umum adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Di sini ada pengertian strategi menurut para ahli. Yang pertama ada dari Craig and Wright yang mengutarakan pendapatnya bahwa strategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang atau target and long term goals sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Yang kedua ada dari David yang mengutarakan bahwa strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi bisnis bisa berupa perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, likuidasi, dan joint venture. Yang ketiga ada menurut Stephanie Marus mengutarakan strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Di sini ada pengertian manajemen strategi secara umum. Pengertian manajemen strategi secara umum adalah seni dan ilmu penyusunan, pelaksanaan, dan pengevaluasi keputusan lintas manajemen strategi yang berfokus pada proses organisasi dalam penetapan tujuan. Di sini ada pengertian manajemen strategi menurut para ahli. Yang pertama dari Fred R. David yang mengutarakan bahwa manajemen strategi adalah seni dan ilmu merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada menurut Hussein Umar. Menurut Hussein Umar mengutarakan bahwa manajemen strategi adalah suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan atau merumuskan, aplikasi dan evaluasi keputusan strategis antara fungsi yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan di masa depan. Terus ada menurut Mulyadi mengutarakan manajemen strategi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh manajer dan pegawai untuk merumuskan dan melaksanakan strategi dalam penyediaan customer value terbaik untuk mewujudkan visi organisasi. Di sini tujuan dari manajemen strategis itu ada 7. Yang pertama,
memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai. Yang kedua, ada membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan. Yang ketiga, membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif. Yang keempat, mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien. Yang kelima, membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keenam, meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah berinovasi pada produk dan layanan sehingga selalu disukai oleh konsumen. Di sini ada proses manajemen strategi. Ada 5 prosesnya. Yang pertama, analisis lingkungan. Di sini analisis lingkungan membahas tentang memonitor lingkungan organisasi untuk diidentifikasi kesempatan dan hambatan apa aja yang akan dijalankan perusahaan. Yang kedua ada arah organisasi. Di sini membahas tentang indikator, sasaran perusahaan, visi dan misi perusahaan itu tersebut. Yang ketiga ada formulasi strategi organisasi, yaitu yang berisikan tentang membentuk dan menyeleksi strategi perusahaan mana yang akan digunakan dan cocok dalam perusahaan itu tersebut. Yang keempat, implementasi strategi organisasi, tindakan mengembangkan strategi agar dari tahap sebelumnya. Yang kelima ada evaluasi strategi. Di sini evaluasi strategi itu berisikan tentang meneliti dan mengevaluasi hasil kinerja perusahaan yang sudah digunakan, diseleksi dan dievaluasi mana yang kurang dan mana yang sudah baik. Di sini ada manfaat dalam bisnis. Penerapan manajemen strategi memiliki banyak manfaat seperti mendapatkan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Jangan pernah membatasi keuntungan yang dihasilkan dari bisnis Anda. Di sini ada faktor penyebab globalisasi pada perusahaan. Yang pertama adanya dorongan investasi yang dimulai. Yang kedua adanya GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade, merupakan penarikan utama di sisi permintaan atau demand pull. Di sini ada dimensi globalisasi. Yang pertama itu terjadinya pergerakan kekuatan ekonomi global, memunculkan 3 mega market ekonomi, yaitu MEE, Amerika Utara, dan Asia Timur serta Tenggara. Yang kedua ada globalisasi investasi, yaitu mendorong tumbuh dan menyebarkan perusahaan transisional atau TNC. Di sini ada tahap analisis dalam manajemen stakeholder, ada 6 tahapannya. Yang pertama itu memetakan hubungan antar stakeholder. Yang kedua, memetakan koalisi stakeholder. Yang ketiga, mengidentifikasi kepentingan masing-masing stakeholder. Yang keempat, mengidentifikasi kekuatan masing-masing stakeholder. Yang kelima ada menyusun matriks priority stakeholder. Yang keenam, memantau kemungkinan pergeseran koalisi. Berikut materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum, salam, Om Santi Santi Om, salam budi luhur.